pagi Bapak-Bapak, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nas kita diambil dari Efesus 4 ayat 7 hingga 16. Demikian bunyinya. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudara pernah berhenti sejenak dan juga memikirkan hal ini. Dan bertanya dalam hati, berapa banyak suara yang masuk ke dalam pikiran kita hanya dalam satu hari? Coba Bapak-Bapak pikirkan, berapa banyak suara yang masuk ke dalam pikiran saudara-saudara hanya dalam satu hari? Biasanya kita pagi-pagi kita bangun, belum sempat berdoa, telepon genggam sudah ada di tangan. Kita membaca WhatsApp, ada pesan keluarga, ada berita, ada video, ada potongan khotbah, ada seseorang berkata, ini nubuat Tuhan. Ada yang berkata, ini tanda akhir zaman. Ada yang berkata, jangan percaya pendeta itu. Ada juga yang berkata, ikuti orang ini. Kemudian kita membuka media sosial. Ada yang menjelaskan kesehatan, ada juga orang menjelaskan politik, ada orang menjelaskan ekonomi, ada orang juga menjelaskan iman, ada orang menjelaskan Alkitab, dan hampir semuanya berbicara dengan nada yang sama, bahwa saya adalah benar. Ada satu kenyataan yang harus kita ketahui. Kita bukan hidup dalam zaman kekurangan informasi. Kita hidup dalam zaman banjir informasi. Tapi banyak informasi tidak otomatis
menghasilkan banyak kebenaran. Banyak juga informasi juga tidak otomatis menghasilkan kedewasaan. Bahkan seseorang dapat memiliki ribuan informasi, tapi tidak tahu mana yang harus dipercayai. Sekarang teknologi membuat persoalan ini lebih serius. Kita dapat melihat gambar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kita dapat mendengar suara seseorang mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia ucapkan. Sebuah video dapat dipotong sehingga konteksnya hilang. Satu ayat dapat diambil dari Alkitab dan dipisahkan dari konteksnya. Satu potongan khotbah 30 detik dapat beredar jutaan kali. Lalu semakin lama semakin sulit membedakan mana fakta, mana opini, mana manipulasi, mana Injil, mana yang hanya menggunakan bahasa Injil. Tapi saudara-saudara, persoalan ini ternyata bukan persoalan baru. 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah memperingatkan gereja, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 14 berkata demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan kata-katanya, diombang-ambingkan. Paulus membawa kita ke tengah laut. Bayangkan sebuah kapal kecil, gelombang datang, perahu naik, perahu turun, angin datang dari kiri kanan, perahu terbawa ke kiri, angin berubah, arah perahu ikut berubah. Perahu itu bergerak tapi tidak mempunyai tujuan. Ia aktif tetapi tidak mempunyai arah. Ia berada di laut tapi tidak mempunyai jangkar. Nah, Paulus berkata demikian. Jangan seperti itu dalam kehidupan rohani. Lalu di ayat 15 ia memberikan kontras demikian. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, di satu sisi kata-kata diombang-ambingkan, di sisi lain ada kata bertumbuh, di sisi lain ada anak-anak, di sisi lain ada kata-kata dewasa, di sisi lain juga ada kata kelicikan yang menyesatkan, di sisi lain ada kebenaran di dalam kasih. Dan yang paling penting, arah pertumbuhan itu bukan kepada diri kita, bukan kepada seorang pendeta, bukan kepada denominasi, bukan kepada sebuah gerakan. Nah, Paulus berkata, ke arah Dia, Kristus. Jadi pertanyaan firman Tuhan pagi ini bukan apakah angin akan datang? Angin pasti datang, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah ketika angin datang, kepada siapa saudara berpegang? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk memahami ayat 14 sampai ayat 15 ini, kita harus mulai dari ayat 7. Nah, di ayat 7, Paulus berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ada kata-kata kecil tapi sangat penting, yaitu kata-kata masing-masing. Nah, sebelumnya dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6, Paulus berkali-kali mengatakan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Satu. Kemudian di ayat 7 dikatakan tetapi kepada masing-masing. Nah, mengapa saudara-saudara? Karena kesatuan tidak berarti keseragaman. Gereja bukan pabrik yang menghasilkan orang-orang identik. Gereja adalah tubuh, satu tubuh, tapi mempunyai banyak anggota. Mata berbeda dari tangan, tangan berbeda dari kaki, telinga berbeda dari mata, tapi semuanya satu tubuh. Demikian juga dalam gereja. Karunia kita dapat berbeda, panggilan kita dapat berbeda, kemampuan kita dapat berbeda, peran kita dapat berbeda, tapi kepala kita satu, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di sini saudara-saudara Paulus mengatakan telah diberikan anugerah.
Nah, Paulus bukan berkata telah diperoleh, bukan juga berkata telah dicapai, bukan juga berkata telah dibeli, bukan juga berkata telah dimenangkan melalui kompetisi, tetapi dia berkata diberikan. Nah, itu berarti adalah pelayanan selalu dimulai dari anugerah. Nah, kalau saudara-saudara dapat berkhotbah, itu aja anugerah. Kalau saudara-saudara dapat mengajar, itu juga anugerah. Kalau saudara-saudara dapat memimpin, itu juga anugerah. Kalau saudara dapat menyanyi, itu juga anugerah. Kalau saudara memiliki kemampuan menolong orang, itu juga anugerah. Kalau saudara mempunyai kemampuan memberi, itu juga anugerah. Kalau saudara dapat mendengarkan orang yang terluka dengan sabar, itu pun anugerah. Kalau semuanya anugerah, pertanyaan saya demikian, saudara-saudara. Apa yang mau kita sombongkan? Nah, masalah manusia adalah kita sering mengambil anugerah Allah lalu mengubahnya menjadi status manusia. Karunia yang seharusnya dipakai untuk melayani menjadi alasan untuk membanggakan diri. Pelayanan yang seharusnya membangun tubuh berubah menjadi panggung untuk membangun nama. Kita mulai membandingkan, wah, pelayananku lebih penting, jabatanku lebih tinggi, karuniaku lebih kelihatan, pengikutku lebih banyak, gerejaku lebih besar. Nah, di sini saudara-saudara, Paulus mengatakan yang demikian. Tunggu dahulu. Dari siapa semuanya berasal? Semuanya berasal dari Kristus. Kalau berasal dari Kristus, kemuliaan kembali kepada siapa? Ya, kembali kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 8 sampai 10 membawa kita kepada gambaran Kristus yang menang. Paulus menggunakan Mazmur 68 dan menggambarkan sang pemenang yang naik ke tempat tinggi dan memberikan pemberian kepada manusia. Nah, di ayat 10 dia berkata demikian, ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Nah, perhatikan siapa subjeknya. Subjeknya adalah ia. Artinya adalah Kristus turun, Kristus naik, Kristus menang, Kristus memberi, Kristus memenuhi segala sesuatu. Jadi, pusat Efesus 4 bukan pertama-tama karunia, bukan rasul, bukan nabi, bukan penginjil, bukan pendeta, bukan guru. Pusatnya adalah Kristus. Nah, ini penting saudara-saudara. Sebab gereja dapat berbicara begitu banyak tentang pelayanan sampai lupa kepada sang pemilik pelayanan. Kita dapat berbicara tentang karunia roh, tetapi lupa kepada sang pemberi. Kita dapat menjadi begitu terpesona kepada manusia berkarunia, sehingga perhatian kita berpindah dari Kristus kepada manusia. Nah, saudara-saudara, jangan pernah membesarkan seorang hamba Tuhan sampai Kristus terlihat menjadi kecil. Nah, hamba Tuhan adalah pemberian. Tapi hamba Tuhan bukan kepala. Pendeta adalah pelayan. Tetapi pendeta bukan kepala. Teolog adalah pengajar. Tapi teolog bukan kepala. Pemimpin denominasi mempunyai tanggung jawab. Tapi ia bukan kepala. Nah, Efesus 4 berkata, Kristus adalah kepala. Nah, saudara-saudara, kalau kita sambung lagi di ayat 11 mengatakan, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, mengapa Kristus memberikan mereka? Nah, di ayat 12 katakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini terdapat revolusi cara kita melihat gereja. Siapa yang melakukan pelayanan? Hanya pendeta? Tidak. Hanya penatua? Bukan juga.
hanya orang yang bergelar teologi. Bukan juga. Yaitu para pelayan diberikan Kristus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus itu? Yaitu adalah seluruh umat Allah. Maka gambarannya adalah pemimpin memperlengkapi, lalu umat melayani, lalu tubuh Kristus dibangun. Bukan pendeta melayani, baru jemaat menonton. Bukan, saudara-saudara. Gereja bukan bioskop rohani. Pendeta juga bukan pemain utama. Jemaat bukan penonton. Gereja adalah tubuh. Bayangkan, kalau dalam tubuh saudara hanya mulut yang bekerja, tangan tidak mau bekerja, kaki berkata, saya hanya hadir hari Minggu. Mata berkata, saya membayar persembahan. Jadi biarlah tangan yang bekerja. Telinga berkata, saya bukan pelayan penuh waktu. Nah, apa yang terjadi? Tubuh menjadi sakit. Tubuh yang sehat adalah tubuh ketika setiap bagian melakukan bagiannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 13 berkata juga demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, perhatikan kata sampai. Yaitu pelayanan mempunyai sasaran. Artinya juga gereja tidak boleh hanya sibuk. Gereja harus bertumbuh. Dan ukuran pertumbuhannya sangat tinggi. Yaitu adalah kepenuhan Kristus. Bukan kepenuhan gedung. Bukan kepenuhan jadwal. Bukan kepenuhan rekening. Bukan kepenuhan kalender kegiatan. Tetapi adalah kepenuhan Kristus. Kita perlu berhati-hati. Sebab sebuah gereja dapat sangat sibuk, tapi belum tentu sangat dewasa. Kegiatan setiap hari, rapat setiap minggu, program banyak, orang banyak. Tetapi apakah jemaat semakin mengenal Kristus? Apakah kasih semakin besar? Apakah kebenaran semakin dihormati? Apakah orang semakin mampu mengenali pengajaran yang salah? Apakah dosa semakin ditinggalkan? Apakah pemimpin semakin rendah hati? Apakah orang semakin melayani? Apakah konflik diselesaikan secara Kristiani? Karena kedewasaan tidak diukur hanya dengan berapa banyak. Tetapi semakin serupa siapa dia? Nah, jawaban Paulus jelas, yaitu kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, di ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, Paulus tidak sedang menghina anak kecil. Ia memakai gambaran anak-anak untuk menunjukkan ketidakstabilan. Anak kecil dapat mudah terpesona. Ada sesuatu yang berkilau, dia tertarik. 5 menit kemudian ada sesuatu yang lain, dia pindah. Begitu pula ketidakdewasaan rohani. Hari ini mendengar satu ajaran, wah itu pasti benar. Besok mendengar yang lain, wah yang kemarin ternyata salah. Lusa lagi ada video baru, ini lebih hebat. Minggu depan ada toko baru, ini orang yang harus kita ikuti. Nah, Paulus menyebut berbagai angin pengajaran. Jadi masalah dalam firman ini adalah gereja dapat mempunyai karunia, mempunyai pemimpin, mempunyai kegiatan. Tapi kalau umat tidak diperlengkapi menuju kedewasaan, mereka tetap rentan terhadap manipulasi dan kesesatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau di Efesus 4:14 relevan pada abad pertama, bayangkan relevansinya sekarang. Dahulu untuk mendengar guru yang berbeda, orang harus berpergian. Sekarang kita hanya perlu menggeser jari. 1 menit teolog A, berikutnya teologi B, berikutnya motivasi, berikutnya nubuat, berikutnya teori konspirasi, berikutnya khotbah. Berikutnya orang menjelaskan bahasa Yunani padahal mungkin tidak pernah mempelajarinya. Dan semuanya berada dalam satu layar. Masalah generasi kita bukan
tidak mempunyai akses. Masalah kita adalah bagaimana membedakannya. Tidak semua orang viral itu benar. Tidak semua yang populer itu Alkitabiah. Tidak semua orang yang berbicara dengan yakin benar-benar kompeten. Tidak semua yang emosional berasal dari Roh Kudus. Tidak semua yang berkata, Tuhan berkata, benar-benar membawa firman Tuhan. Jumlah pengikut tidak sama dengan otoritas rohani. Kualitas kamera tidak sama dengan kualitas teologi. Kemampuan berbicara tidak sama dengan kedewasaan karakter. Dan karena itu, di Efesus 4:14 bukan tentang teks kuno yang tidak relevan. Ini adalah firman yang sangat diperlukan gereja hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini saudara-saudara, kita cenderung memilih apa yang kita dengar. Artinya, tapi jangan hanya menyalahkan teknologi. Masalah yang lebih dalam ada di hati manusia. Mengapa informasi palsu dapat begitu mudah menarik kita? Karena seringkali ia mengatakan sesuatu yang ingin kita dengar. Kita manusia mempunyai kecenderungan mencari kebenaran. Kita suka pengajaran yang cocok dengan keinginan kita. Kalau khotbah berkata, Tuhan akan memberikan semua yang engkau mau. Nah, kita berkata, amin. Tapi kalau firman berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Tiba-tiba kita berkata, coba kita lihat konteksnya. Kita suka Tuhan mengasihimu, dan itu benar. Tapi ketika kasih Tuhan memanggil, bertobatlah. Kita belum tentu suka. Kita ingin Yesus menyelamatkan kita dari neraka. Tapi apakah kita ingin Yesus memerintah kehidupan yang kita sekarang? Kita suka Yesus sebagai juru selamat, tapi apakah kita menerima Dia sebagai Tuhan? Nah, inilah akar masalahnya, saudara-saudara. Ada satu kecenderungan zaman ini, yaitu apa? Aku punya kebenaranku, kamu punya kebenaranmu. Ada pengalaman pribadi yang memang perlu didengar dan dihormati. Tapi pengalaman manusia bukan standar tertinggi kebenaran. Saya dapat merasa sangat yakin dan tetap salah. Saya dapat sangat tulus dan tetap keliru. Saulus sebelum bertobat sangat tulus. Ia yakin sedang membela Allah, tapi ia sedang menganiaya jemaat Kristus. Kemudian di jalan ke Damsik, Kristus menghentikannya. Bayangkan kalau Saulus berkata, Tuhan, tetapi ini kebenaranku. Tapi ia tidak berkata demikian. Ketika Kristus menyatakan diri, Saulus harus berubah. Nah, saudara-saudara, iman Kristen bukan Tuhan harus menyesuaikan diri dengan saya. Iman Kristen adalah Tuhan, sesuaikanlah saya dengan kebenaran-Mu. Nah, figur rohani dapat menggantikan Kristus. Ada masalah lain. Kita hidup dalam budaya figur. Orang mempunyai pengikut, orang membangun merek. Dan budaya ini dapat masuk ke gereja. Kadang-kadang identitas seseorang Kristen tidak lagi terutama saya milik Kristus, tapi saya pengikut pendeta ini. Saya kelompok teolog ini. Saya orang gerakan ini. Nah, lalu ketika figur itu dikritik, kita merasa seolah-olah Kristus dikritik. Ketika figur itu jatuh, iman kita ikut runtuh. Mengapa? Karena tanpa sadar, kita bukan lagi di Kristus. Saudara-saudara, hormati pemimpin rohani. Kasihi gembala. Dengarkan pengajar. Hargai orang yang Tuhan pakai. Tapi jangan menyerahkan tempat Kristus kepada manusia. Sebab Efesus 4 tidak berkata, pendeta adalah kepala. Tapi Efesus 4 berkata, Kristus adalah kepala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada juga orang yang sangat serius mengenai kebenaran. Nah, itu tentu baik, saudara-saudara. Tapi ia berkata, yang penting saya benar, maka ia kasar. Ia mempermalukan orang, ia menghancurkan orang melalui komentar, ia merasa kalau doktrinnya benar.
caranya tidak penting. Tapi di ayat 15 tidak berkata hanya berpegang kepada kebenaran. Namun Paulus berkata, kebenaran di dalam kasih. Nah, saudara-saudara dapat mempunyai argumen yang benar, tapi roh yang salah. Saudara-saudara dapat memenangkan perdebatan, tapi kehilangan kesaksian. Saudara-saudara dapat membuktikan seseorang salah, dan pada saat bersamaan gagal menunjukkan karakter Kristus. Kebenaran tidak diberikan kepada kita sebagai senjata untuk meninggikan ego. Kebenaran diberikan untuk membawa manusia kepada Kristus dan membangun tubuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih tanpa kebenaran, tapi ekstrim sebaliknya juga berbahaya. Di sini saudara-saudara kita sering berkata, kalau kita mengasihi, jangan bicara soal kesalahan. Jangan menegur dosa. Jangan mengatakan ajaran itu keliru. Yang penting semua damai. Tapi apakah itu kasih? Bayangkan saudara-saudara. Saudara-saudara melihat seseorang anak berlari ke jalan dan ada kendaraan datang. Apakah kasih berkata, saya tidak mau mengganggu kebebasannya? Tidak, saudara-saudara. Kasih berteriak, berhenti. Mengapa, saudara-saudara? Karena kasih mencari keselamatan orang itu. Kasih Alkitab tidak memisahkan diri dari kebenaran. Maka formulanya bukan kebenaran atau kasih, tetapi adalah kebenaran dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih dapat menjadi brutal. Kasih tanpa kebenaran dapat menjadi sentimental. Kedewasaan Kristen membutuhkan kedua-duanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang firman Tuhan membawa kita lebih dalam. Mudah bagi kita berkata, ya, dunia sekarang memang kacau. Media sosial memang berbahaya. Banyak guru palsu. Tapi saudara-saudara, kalau kita berhenti di sana, kita belum mendengar Injil. Sebab masalah terbesar bukan hanya angin di luar perahu. Masalah terbesar adalah hati manusia di dalam perahu. Hati kita ingin menjadi Tuhan. Kita ingin menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, dan mana yang salah. Kita ingin Tuhan memberkati keputusan kita, tapi tidak selalu ingin Tuhan menentukan keputusan kita. Itulah dosa. Dosa bukan hanya saya pernah berbohong, saya pernah marah, saya pernah melakukan ini atau itu. Semua itu buah dosa. Akarnya adalah aku mau menjadi Tuhan atas hidupku sendiri. Dan kalau itu masalah kita, maka nasihatnya jadilah lebih pintar. Tidak juga cukup, saudara-saudara. Lebih hati-hati melihat media sosial juga tidak cukup. Belajar doktrin lebih banyak, penting, saudara-saudara, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Kita membutuhkan lebih daripada informasi, yaitu kita membutuhkan juru selamat. Dan disinilah khotbah berbalik ke saudara. Dan masalah manusia kepada tindakan Allah. Dari angin kepada jangkar. Dari dosa kepada anugerah. Dari kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan kembali lagi di ayat 7. Kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah. Nah, di sini saudara-saudara, Injil dimulai dengan kata-kata diberikan. Agama manusia sering berkata, naiklah kepada Allah. Buktikan bahwa engkau layak. Perbaikilah dirimu. Capailah standar. Tapi Injil berkata, Allah datang kepada manusia. Nah, di Efesus 4 berbicara tentang Kristus yang turun dan kemudian naik. Kita tidak perlu menjadikan khotbah ini arena untuk menyelesaikan seluruh perdebatan tentang apa tepatnya yang dimaksud bagian bumi yang paling dari bawah. Tapi gerakan besar firman ini jelas, saudara-saudara. Dia yang turun adalah dia juga yang naik. Dan di dalam keseluruhan Injil kita melihat Kristus datang kepada kita. Saudara-saudara, anak Allah tidak menyelamatkan kita dari kejauhan. Ia masuk ke dalam sejarah manusia.
Ia lahir, ia hidup di antara manusia. Ia merasakan lapar, ia merasakan haus, ia mengenal kelelahan, ia mengetahui penolakan, ia menangis, ia mendekati orang yang dianggap najis, ia menerima orang berdosa, ia menyentuh orang sakit, ia mencari yang tersesat. Mengapa, saudara-saudara? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri. Kalau seorang manusia tenggelam dan tidak sanggup berenang, kita tidak berdiri di pantai sambil berkata, coba lebih keras. Kita harus masuk dan menyelamatkannya. Begitulah. Manusia tidak mampu naik kepada Allah. Maka Allah datang kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam dan Yesus. Tetapi sini saudara-saudara, Kristus tidak hanya datang untuk memberikan contoh kehidupan yang baik. Ia datang menuju salib. Mengapa salib, saudara-saudara? Karena dosa lebih serius daripada yang kita kira. Karena masalah kita hanya kurang informasi. Kita membutuhkan buku. Kalau masalah kita hanya kurang motivasi, kita membutuhkan motivator. Kalau masalah kita hanya kurang disiplin, kita membutuhkan pelatih. Tapi Alkitab mengatakan masalah kita adalah dosa. Kita bersalah di hadapan Allah. Kita terpisah dari Allah. Karena itu kita membutuhkan juru selamat. Di salib, Kristus menanggung dosa. Dia yang benar menanggung hukuman yang tidak benar. Dia yang kudus mengambil tempat orang berdosa. Di sana kita melihat sekaligus betapa serius dosa kita dan betapa besar kasih Allah. Kalau dosa kecil, salib tidak diperlukan. Kalau kita dapat menyelamatkan diri, Kristus tidak perlu mati. Tapi Kristus mati karena kita membutuhkan anugerah yang tidak dapat kita produksi sendiri. Dia bangkit. Tetapi pujilah Tuhan, salib bukan akhir. Kubur juga bukan akhir. Kematian juga bukan akhir. Pada hari ketiga, Kristus bangkit. Maut tidak dapat menahannya. Dosa tidak mempunyai kata terakhir. Kubur tidak mempunyai kata terakhir. Kristus menang. Itulah Injil. Bukan mencobalah menjadi orang-orang yang lebih baik. Tetapi Yesus Kristus mati dan bangkit. Nah, dan karena itu dia bangkit, dia hidup. Orang yang mati secara rohani dapat menerima hidup. Orang berdosa dapat diampuni. Yang hilang dapat ditemukan. Yang jauh dapat diperdamaikan. Yang terikat dapat dibebaskan. Kemudian di Efesus 4 ini juga menegaskan, dia naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini bukan sekedar berbicara tentang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah bahasa kemenangan. Kristus ditinggikan, Kristus memerintah, Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi gereja yang hidup di zaman yang berubah. Pemerintahan berubah, budaya berubah, teknologi berubah, tokoh datang dan pergi. Ideologi naik dan turun. Popularitas berubah, tetapi Yesus Kristus tetap Tuhan. Kebenaran tidak ditentukan oleh apa yang sedang tren. Kristus tidak naik atau turun berdasarkan hasil survei. Dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Sekarang saudara-saudara, lihat sesuatu yang sangat indah. Bagaimana dunia biasanya memahami kemenangan? Seseorang menang, lalu ia mengumpulkan kekayaan. Ia memperbesar kekuasaan. Ia mempertahankan posisi. Tapi bagaimana Kristus menggunakan kemenangannya? Efesus berkata, dia memberi. Kristus menang, lalu memberikan anugerah. Kristus menang, lalu memberikan pelayan. Kristus menang, lalu memperlengkapi tubuh. Ini adalah kerajaan yang berbeda. Kemenangan Kristus menghasilkan pemberian, bukan eksploitasi. Kuasa Kristus menghasilkan pelayanan, bukan penindasan. Karena itu, setiap pemimpin Kristen
seharusnya melihat model Kristus. Otoritas bukan untuk bagaimana semua orang melayani saya, tapi bagaimana saya memakai apa yang Kristus percayakan untuk membuat orang lain mampu melayani. Nah, dia yang 15 berkata, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lalu dia 16 dimulai, dari Dialah seluruh tubuh. Perhatikan, dari Dialah. Yaitu sumber pertumbuhan gereja adalah Kristus. Program dapat membantu, pendidikan dapat membantu, teknologi dapat membantu, organisasi dapat membantu, gedung dapat membantu, tapi semuanya bukan sumber kehidupan. Kristuslah sumbernya. Dan Kristus bukan hanya sumber, Kristus juga tujuan. Kita bertumbuh ke arah Dia. Jadi pemuridan bukan proyek menjadi versi terbaik diriku. Pemuridan adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah kedewasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam hati Yesus, mungkin pagi ini ada seseorang yang berkata dalam hati, kalau begitu saya gagal, hidup saya jauh dari Tuhan. Saya tahu kebenaran, tapi saya tidak hidup di dalamnya. Saya sudah jatuh terlalu dalam. Saya malu kembali. Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Nah, dengarkanlah Injil ini, saudara. Kristus tidak datang mencari orang yang sudah berhasil menyelamatkan dirinya. Ia datang untuk yang hilang. Jangan berkata, nanti kalau hidupku sudah beres, aku datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus, supaya Dia membereskan hidup saudara-saudara. Jangan berkata, dosaku terlalu besar. Saling menyatakan, anugerah Kristus cukup bagi orang berdosa yang datang dalam pertobatan dan iman. Nah, jangan juga berkata, saya terlalu jauh. Kristus turun mencari manusia. Dan juru selamat yang turun itu sekarang adalah Raja yang menang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau Kristus sedang bertindak, sekarang bagaimana kita hidup? Kasih karunia tidak menghasilkan kemalasan. Kasih karunia menghasilkan kehidupan baru. Kristus memberi anugerah supaya kita melayani. Kristus memberi firman supaya kita bertumbuh. Kristus membentuk tubuh supaya kita tidak hidup sendirian. Maka saya ingin memberikan beberapa respons yang langsung keluar dari Efesus 4. Yang pertama adalah kenallah Kristus, bukan hanya konten tentang Kristus. Nah, ayat 3 harus berbicara mengenai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara-saudara, tidak akan kuat menghadapi angin hanya dengan mengetahui bahwa ada banyak ajaran salah. Saudara perlu semakin mengenal yang benar. Bayangkan, seorang petugas yang dilatih mengenali uang palsu. Salah satu cara terbaik adalah mengenal dengan sangat baik uang yang asli. Begitu melihat yang tidak sesuai, ia mengenalinya. Demikian juga dalam iman. Kalau saudara-saudara semakin mengenal Kristus melalui kitab suci, saudara-saudara akan semakin peka ketika seseorang menawarkan Kristus yang berbeda. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan hanya hidup dari potongan khotbah. Jangan hanya hidup dari ayat harian tanpa konten, tanpa konteks. Jangan hanya hidup dari 1 menit konten rohani. Bukalah Alkitab, pelajari, bacalah secara utuh, tanyakan konteksnya, berdoalah, belajarlah bersama gereja. Usia iman seharusnya menghasilkan kedalaman iman. Jangan sampai sudah 20 tahun menjadi Kristen, tapi setiap pengajaran viral masih dapat menggoncangkan seluruh iman kita. Tuhan memanggil, bertumbuhlah. Nah, yang kedua adalah ujilah setiap suara. Nah, sebelum berkata amin, belajarlah bertanya, apakah ini sesuai dengan kitab suci?
Apakah ayatnya dibaca dalam konteks? Apakah Kristus menjadi pusat? Apakah Injil tetap utuh? Apakah pengajaran ini membuat orang semakin bergantung kepada Kristus atau semakin bergantung kepada figur tertentu? Apakah hasilnya pertobatan, kekudusan, kasih, dan pelayanan? Apakah ini membangun tubuh atau membangun merek pribadi? Nah, saudara-saudara, iman yang menguji bukan iman yang kurang rohani. Justru Efesus menghubungkan kedewasaan dengan kemampuan tidak dibawa ke sana kemari oleh angin pengajaran. Gereja yang dewasa tidak gampang dimanipulasi. Dan di situ bukan ancaman bagi pemimpin yang siap. Itu bukti bahwa pemimpin berhasil memperlengkapi. Nah, yang ketiga adalah bersedialah dikoreksi oleh kebenaran. Kadang-kadang kita senang berbicara tentang kebenaran ketika kebenaran itu mengoreksi orang lain. Wah, ayat ini cocok untuk suamiku. Anakku harus dengar ini. Majelis harus mendengar ini. Teman saya harus dikirimi khotbah ini. Tapi sebelum firman Tuhan menunjuk ke mereka, izinkan firman menunjuk kita. Tanyakan, Tuhan, apa yang harus berubah dalam hidupku? Orang dewasa bukan orang yang tidak pernah salah. Orang dewasa adalah orang yang ketika melihat dirinya salah bersedia berkata, saya salah, saya bertobat. Kesombongan berkata, aku harus selalu benar. Nah, kedewasaan berkata, kebenaran Tuhan lebih penting daripada gengsiku. Nah, keempat yang kita pelajari adalah hiduplah kebenaran dalam kasih. Nah, di Efesus 4 ayat 15, bukan hanya mengajarkan bahwa kita harus mengucapkan pernyataan benar. Kebenaran harus menjadi cara hidup. Saudara berkata, Tuhan itu setia. Apakah saudara setia? Saudara berkata, Tuhan adalah kasih. Apakah kasih itu terlihat dalam cara saudara memperlakukan keluarga? Saudara berkata, saya membela kesucian. Bagaimana kehidupan tersembunyi saudara? Saudara berkata, saya percaya kesatuan tubuh. Apakah saudara senang membicarakan keburukan saudara sendiri seiman? Kebenaran harus bergerak dari kepala ke hati, ke mulut, ke tangan, ke rumah, ke pekerjaan, ke gereja, ke media sosial, ke seluruh hidup. Kebenaran harus menjadi kehidupan. Yang kelima, kita pelajari, jangan gunakan kebenaran untuk menyakiti. Saudara dapat tegas tanpa kasar. Saudara dapat menolak kesalahan tanpa membenci orang yang salah. Saudara dapat mengoreksi tanpa mempermalukan. Saudara dapat berbeda tanpa menghina. Saudara dapat mempertahankan keyakinan tanpa kehilangan kasih. Gereja yang dewasa bukan gereja tanpa konflik. Selama kita manusia, perbedaan Anda. Tapi gereja dewasa belajar. Berbeda secara Kristiani. Mengoreksi dalam kasih. Mendengarkan tanpa kehilangan keyakinan. Mengampuni tanpa berpura-pura bahwa tidak ada kesalahan. Menetapkan batas tanpa membenci. Itulah kebenaran dalam kasih. Dan yang keenam yang kita pelajari adalah berhentilah menjadi penonton. Nah, di ayat 7 berkata, kepada masing-masing. Lalu di ayat 16, tiap-tiap anggota. Nah, perhatikan awal dan akhir. Setiap orang menerima, setiap anggota bekerja. Kasih karunia tidak berhenti di saudara-saudara. Kristus memberi kepada saudara-saudara supaya melalui saudara-saudara orang lain dibangun. Mungkin saudara-saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa berkhotbah. Siapa bilang semua harus berkhotbah? Tubuh tidak hanya membutuhkan mulut. Mungkin saudara dapat berdoa. Mungkin juga dapat mengunjungi orang sakit. Mungkin dapat mengajar anak. Mungkin juga dapat mendampingi remaja. Mungkin juga saudara pandai mendengarkan. Mungkin juga saudara mempunyai sumber daya untuk menolong. Mungkin dapat membuka rumah bagi persekutuan. Mungkin dapat menguatkan keluarga yang berduka. Mungkin juga dapat menjadi mentor.
Mungkin dapat memberitakan Injil kepada rekan kerja. Nah, pertanyaannya bukan apakah saya punya tempat. Efesus 4 mengatakan, saudara adalah anggota tubuh. Pertanyaannya, bagaimana saya melakukan bagian saya? Nah, ketujuh saudara-saudara, pemimpin memperlengkapi, jangan menciptakan ketergantungan. Bagi kita yang dipercayakan untuk memimpin, teks ini mengoreksi kita. Keberhasilan kepelayanan bukan diukur dari berapa banyak orang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa saya. Justru kalau setelah 20 tahun jemaat tetapi tidak mampu membaca Alkitab, tidak mampu melayani, tidak mampu membedakan ajaran dan semuanya harus dilakukan pastor, kita perlu bertanya, apakah perlengkapan benar-benar terjadi? Pemimpin Kristen tidak dipanggil menciptakan penggemar. Kita dipanggil memperlengkapi murid. Ajarlah orang membaca firman. Ajarlah mereka berdoa. Temukan karunia mereka. Latih mereka. Percayakan pelayanan. Dampingi, koreksi, dorong. Dan bersukacitalah kalau orang yang saudara-saudara latih melayani lebih baik daripada saudara-saudara. Mengapa? Karena kita tidak sedang membangun nama kita. Kita membangun tubuh Kristus. Yang kedelapan adalah jangan ukur pertumbuhan hanya dengan jumlah. Kita bersyukur kalau banyak orang datang. Kita bersyukur kalau gereja berkembang. Tapi Efesus 4 meminta pertanyaan lebih dalam. Apakah orang semakin mengenal Kristus? Apakah jemaat semakin stabil dalam kebenaran? Apakah kasih bertumbuh? Apakah anggota melayani? Apakah pemimpin memperlengkapi? Apakah yang berbeda dengan hidup dalam kesatuan? Apakah dosa dikonfrontasi? Apakah orang berdosa menerima Injil? Apakah mereka bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus? Gereja 10.000 orang belum tentu lebih dewasa daripada gereja 300 orang. Jumlah dapat menjadi berkat, tapi ukuran akhirnya adalah kepenuhan Kristus. Nah, 10 adalah bertumbuhlah bersama, bukan sendirian. Nah, ayat 16 memberikan gambaran tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu, dan setiap anggota melakukan pekerjaannya. Kekristenan bukan proyek individual. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu. Ia memasukkan kita ke dalam suatu umat. Kita membutuhkan saudara seiman. Saya membutuhkan orang lain, saudara membutuhkan orang lain. Kadang saya menguatkan, kadang saya juga perlu dikuatkan. Kadang saya mengajar, saya juga perlu diajar. Kadang saya menolong, kadang saya juga perlu ditolong. Itulah tubuh. Kedewasaan tidak berkata, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Kedewasaan berkata, saya milik Kristus. Dan karena itu, saya juga bagian dari tubuhnya. Nah, yang 10 adalah, jadikan kasih sebagai iklim kedewasaan. Perhatikan di akhir ayat 16. Membangun dirinya dalam kasih. Ada klimaks bagian ini. Bukan kuasa, bukan popularitas, bukan mukjizat, bukan angka, bukan status. Itu adalah kasih. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kita dapat semakin pintar, tetapi semakin sombong. Itu bukan kedewasaan. Kita dapat semakin aktif, tetapi semakin kasar. Itu bukan kedewasaan. Kita dapat semakin terkenal, tapi semakin sedikit menyerupai Kristus. Itu juga bukan kepenuhan Kristus. Kedewasaan Kristiani selalu harus menghasilkan kasih. Nah, apa yang menjadi jangkar saudara-saudara? Saudara-saudara, kembali kepada perahu tadi. Perahu berada di tengah laut. Malam semakin gelap, angin semakin keras, gelombang menghantam, tapi jauh di bawah permukaan ada jangkar. Jangkar tidak membuat angin berhenti. Jangkar tidak selalu membuat ombang-ambing. Tapi jangkar membuat kapal tidak hanyut sesuka angin. Sekarang pertanyaannya, apa jangkar hidup saudara-saudara? Uangkah?
uang dapat hilang. Jabatan bisa berakhir. Kesehatan, tubuh kita melemah. Kecantikan, usia mengubah tubuh. Popularitas, hari ini dipuji, besok dilupakan. Pendapat orang bisa berubah-ubah. Perasaan juga bisa berubah-ubah. Pemimpin rohani, manusia dapat gagal. Diri sendiri, kita pun dapat keliru. Lalu apa yang tidak berubah? Siapa yang dapat menjadi jangkar terakhir? Firman Tuhan menunjukkan adalah Yesus Kristus. Kebohongan menjadi populer. Kristus tetap berkebenaran. Ketika dosa menawarkan kenikmatan, Kristus tetap kehidupan. Ketika hati saudara-saudara goyah, Kristus tetap setia. Ketika saudara jatuh, Kristus sanggup mengangkat. Ketika masa depan tidak jelas, Kristus tetap memerintah. Dan ketika saudara suatu hari kematian datang, Juru Selamat yang mati dan bangkit itu tetap memegang umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan kita bukan akhirnya. Aku memegang Kristus menjadi kuat sehingga tidak pernah jatuh. Pengharapan kita adalah Kristus setia memegang orang yang menyerahkan dirinya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pagi ini saudara-saudara sadar, saudara lahiriah saja, secara lahiriah saya ada di gereja, tapi hati saudara-saudara sedang hanyut. Tua sudah jauh, firman tidak lagi dirindukan, dosa dipelihara, kepahitan dipertahankan, Kristus tidak lagi menjadi pusat. Saudara masih mengetahui bahasa Kristen, masih dapat berkata haleluya, masih dapat menyanyikan lagu, tapi dalam hati saudara-saudara ya tahu saya jatuh. Firman Tuhan hari ini memanggil, jangan hanyut lebih jauh, bertobatlah. Bertobat bukan sekedar merasa sedih. Bertobat berarti berbalik. Berhenti membenarkan dosa. Berhenti melarikan diri. Berhenti menjadikan dosa, menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Dan kembali kepada Kristus. Mungkin juga ada yang mengenal agama Kristen, tapi belum mengenal Kristus secara pribadi dalam perubatan dan iman. Saudara mengetahui Natal, mengetahui Paskah, mengetahui doa, mengetahui lagu, tapi tidak mengetahui tentang Yesus. Tidak sama dengan menyerahkan diri kepada Yesus. Hari ini dengarlah Injil. Kristus turun. Kristus mati bagi orang berdosa. Kristus bangkit. Kristus menang. Kristus adalah Tuhan. Datanglah kepadanya. Jangan membawa kesombongan. Jangan membawa daftar prestasi. Datang sebagai orang yang membutuhkan anugerah. Katakanlah demikian dalam hati. Tuhan Yesus, aku berdosa. Aku tidak dapat menyelamatkan diriku. Ampunilah aku. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada kematian dan kebangkitanmu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jadilah Tuhan atas hidupku. Bukan rumusan doa itu yang menyelamatkan. Kristus yang menyelamatkan. Datanglah kepadanya dalam pertobatan dan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada kita juga yang sudah lama percaya, Tuhan berkata, bertumbuhlah dari mudah tertipu menjadi mampu bermudahkan, dari penonton menjadi pelayan, dari konsumen menjadi pembangun tubuh, dari pengikut figur menjadi pengikut Kristus, dari karunia sebagai status menjadi karunia sebagai tanggung jawab. Dari kebenaran sebagai senjata menjadi kebenaran dalam kasih. Dari kesibukan rohani menjadi kedewasaan rohani. Dari individualisme menjadi tubuh yang saling membutuhkan. Dari membangun nama sendiri menjadi membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan sebuah gereja seperti Efesus 4. Kristus sungguh menjadi kepala. Pemimpin tidak mendominasi, tapi memperlengkapi. Anggota tidak hanya menerima, tapi melayani. Karunia tidak menghasilkan kompetisi, tapi kerjasama. Orang muda dimuridkan, orang yang dewasa memuridkan. Yang lemah ditopang, yang jatuh dipulihkan, yang bingung diajar, yang sesat diarahkan kembali, yang terluka dirangkul.
Yang berdosa dipanggil bertobat. Yang mempunyai karunia diberi ruang melayani. Kebenaran tidak dikompromikan. Kasih tidak ditinggalkan. Setiap anggota melakukan bagiannya. Dan semua yang bergerak kepada satu tujuan, yaitu adalah Kristus. Saudara-saudara, itulah gereja dewasa. Bukan gereja yang tidak pernah diterpa angin, tetapi gereja yang tahu kepada siapa ia berpegang ketika angin datang. Maka dengarkanlah firman ini hari ini, saudara-saudara. Ketika setiap saudara berkata, percayalah kepadaku, pandanglah kepada Kristus. Ketika angin pengajaran tentang datang, jangan hanyut. Ketika dunia berkata, semua kebenaran Allah relatif, kita berkata, Kristus adalah kebenaran. Ketika dunia berkata, ikuti saja keinginan hatimu, kita berkata, aku akan mengikuti Kristus. Ketika Tuhan memberikan anugerah, karunia, jangan berkata, lihatlah aku. Katakan demikian, Tuhan, pakailah aku membangun tubuhmu. Ketika kita berbeda, jangan meninggalkan kebenaran. Tapi jangan meninggalkan kasih. Hiduplah kebenaran di dalam kasih. Dan ketika saudara bertanya, kemana saudara hidup Kristen ini menuju? Paulus menjawab, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Kristus kita menerima anugerah. Oleh Kristus kita diselamatkan. Melalui Kristus kita diperlengkapi. Di bawah Kristus kita dipersatukan. Menuju Kristus kita bertumbuh. Dan Kristuslah ukuran kedewasaan kita. Karena itu, jangan hanyut. Kenali Kristus. Peganglah kebenaran. Hiduplah dalam kasih. Layanilah tubuhnya. Bertumbuhlah bersama. Dan sampai hari ini, kita melihat Dia muka dengan muka. Biarlah satu kerinduan memenuhi hidup kita. Tuhan, bentuklah kami semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dan mengakui bahwa kami mudah sekali diombang-ambingkan. Begitu banyak suara berbicara kepada kami. Begitu banyak hal memperebutkan pikiran dan hati kami. Dan seringkali kami lebih cepat membuka suara dunia daripada membuka firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah segala ketika kami menerima sesuatu yang hanya karena kami menyukainya. Ampunilah ketika kami menjadikan perasaan kami standar kebenaran. Ampunilah ketika kami mengetahui kebenaran tapi tidak hidup di dalamnya. Ampunilah ketika kami memakai kebenaran untuk melukai. Ampunilah juga ketika kami memakai alasan kasih untuk berkompromi dengan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam dosa. Engkau datang, Engkau merendahkan diri, Engkau pergi ke salib, Engkau menanggung dosa, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik, Engkau menang, dan Engkau adalah Tuhan. Bagi siapapun yang hari ini jauh, sedang jauh, panggillah ia kembali. Bagi siapapun yang terikat dosa, berikan pertobatan. Bagi siapa yang belum mengenal-Mu, bukalah hatinya untuk percaya kepadamu. Biarlah hari ini menjadi hari keselamatan. Dan bagi kami, gereja-Mu, dewasakan kami. Jangan biarkan kami terus menjadi anak-anak rohani yang dibawa ke sana kemari oleh setiap angin pengajaran. Berikan kami pengamanan, pengenalan yang semakin dalam akan kasih Allah. Berikan kami hikmat untuk membedakan. Berikan kami kerendahan hati untuk dikoreksi. Berikan kami keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Dan berikan kami kasih sehingga kebenaran itu tidak berubah menjadi senjata kesombongan. Bagi para pemimpin gereja-Mu Tuhan, kami juga berdoa, buat kami menjadi orang yang memperlengkapi, bukan menguasai.
Jauhkan kami dari keinginan membangun nama sendiri. Biarkan Yesus semakin berkembang. Biarlah umat semakin dewasa. Biarkan setiap anggota menemukan dan melakukan bagiannya. Ubah penonton menjadi pelayan. Ubah konsumen menjadi murid. Ubah persaingan menjadi kerjasama. Ubah ketergantungan kepada manusia menjadi ketergantungan kepada Kristus. Ubah ketidakdewasaan menjadi kedewasaan. Ubah kepalsuan menjadi kedewasaan. Ubah kebencian menjadi kasih. Dan bentuklah kami menjadi satu tubuh yang sehat, tersusun, terikat, dan bertumbuh di bawah satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Sampai kami semua mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus di tengah dunia yang bingung. Jadikan gerejamu komunitas kebenaran. Di tengah dunia yang terpecah, jadikan gerejamu komunitas rekonsiliasi. Di tengah dunia yang keras, jadikan gerejamu komunitas kasih. Di tengah dunia yang hanyut, jadikan kami umat yang teguh karena berakar pada Kristus. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan menuju Dia kami bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin.